Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Asep yang saya hormati serta para mahasiswa yang saya banggakan, di pagi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan perbincangan kita terkait dengan perkuliahan filsafat pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah kita berusaha untuk melihat tradisi pembelajaran IPS dalam perspektif filosofis. Jadi sejak tahun 75 kita sudah disodorkan dengan sebuah dialektika keilmuan, perdebatan keilmuan terkait dengan arah pembelajaran IPS. Kemudian kita coba lihat arah pembelajaran IPS itu dalam perspektif filosofis sekarang, Nah, ketika kita berbicara tentang tradisi pembelajaran IPS dalam perspektif filosofis, maka terlebih dahulu kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan moral, etika, dan ilmu, Kadang orang menyamakan antara moral dengan etika, padahal dua hal itu adalah dua entitas yang berbeda, Moral dan etika itu pengertiannya itu berbeda, tetapi memang keduanya itu memiliki fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana atau kemana harus melangkah. Moral etika itu fungsinya itu sama, tetapi pengertiannya itu berbeda. Moral itu berasal dari kata mores, mores. Arti harfiah dari kata moral itu adalah petunjuk konkret bagaimana harus hidup. Misalnya, ini caranya melangkah. Jadi, moral itu sesuatu yang sifatnya konkret. Jadi kalau misalnya ada sebuah perilaku, maka penilaian kita itu adalah perilaku itu bermoral atau tidak, bukan beretika atau tidak, Tapi kalau etika itu sering dinyatakan sebagai filsafat moral. Etika itu merupakan filsafat moral, refleksi kritis atau rasional mengenai moral. Jadi kalau etika itu lebih cenderung kepada perdebatan yang terkait dengan moral. Kalau moral itu adalah perilaku yang konkret. Nah, contoh dalam etika itu misalnya ini caranya melangkah kalau itu perdebatan di bidang moral. Tapi kalau etika, melangkah dengan cara apa? Mengapa dengan cara itu? Apa tidak ada cara yang lain? Nah, etika itu merupakan refleksi kritis atas perdebatan yang terkait dengan langkah seseorang dalam berperilaku. Perilaku itu penilaiannya adalah moral, tetapi perdebatan tentang moral itu adalah etika. Nah, moralitas tiap pribadi atau kelompok dapat sama. Moralitasnya itu sama. Ada nilai-nilai yang dianggap baik dalam kehidupan. Tetapi etika itu dapat berbeda. Jadi dalam perdebatan itu, perdebatan tentang moral, itu etika itu bisa berbeda dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, bagaimana kaitannya dengan perdebatan moral ini dikaitkan dengan ilmu? Nanti kita juruskan perdebatan itu dalam tradisi pembelajaran IPS. Jadi kita tadi sudah sampai kepada sebuah pemahaman bahwa moral itu adalah sesuatu yang sifatnya konkret. Perilaku manusia dalam kehidupan keseharian. Tapi refleksi kritis terhadap perilaku itu adalah etika. Nah, di sisi lain, manusia
itu selalu dihadapkan dengan sebuah situasi di mana situasi itu tidak tetap. Ada sebuah kalimat yang seringkali dikutip oleh kita, gitu ya. Tidak ada yang tetap dalam kehidupan ini. Yang tetap itu adalah perubahan. Segala sesuatu itu mesti berubah. Ya, kenapa segala sesuatu itu mesti berubah? Ya, kalau dalam perspektif filosofis, karena ia menempati ruang dan waktu. Itu seperti itu. Nah, manusia itu selalu berusaha untuk melakukan perubahan. Perubahan itu terkait dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi ada upaya keinginan untuk melakukan suatu perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Ilmuwan itu juga sama. Ilmuwan berusaha untuk mengkaji segala sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah, itu harapannya itu adalah terjadi perubahan dalam masyarakat yang menuju kepada ke arah kebaikan. Cuma bedanya perubahan sosial pada manusia yang tidak didasarkan kepada unsur-unsur metode ilmiah, itu kadang perubahannya itu tidak direncanakan. Nah, kalau ilmuwan itu menggunakan metode-metode ilmiah, maka bisa saja terjadi perubahannya itu merupakan perubahan yang direncanakan. Atau dalam istilah yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat itu dinyatakan bahwa ada rekayasa sosial yang dilakukan oleh ilmuwan terhadap masyarakat. Rekayasa itu ingin mengubah sebuah masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Ilmuwan dan manusia itu tujuannya sama, terkait dengan masyarakat, ingin melakukan sebuah perubahan sosial. Ya, kita ini berbicara dalam perspektif ilmu sosial, ya. Nah, dalam melakukan perubahan sosial itu, baik manusia maupun ilmuwan itu dihadapkan kepada satu kata yang bernama tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang kemudian menjadi sebuah tugas, menjadi sebuah kewajiban manusia untuk menjaga agar perubahan sosial itu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik dan sesuatunya itu menuju kepada kemajuan masyarakat. Ya, perubahannya itu tidak sifatnya destruktif. Ya. Nah, terkait dengan perubahan itu, maka kita dihadapkan kepada 3 hal, ya, 3 lingkup masa. Ada masa lampau, ada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi dalam istilah yang lebih keren disebut dengan past, present, and future. Ya. Jadi ketika berusaha untuk melakukan perubahan sosial, maka kita melihat ada 3 perspektif dalam waktu. Ada masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Kita ada pada posisi yang masa sekarang. Sementara refleksi kita untuk melakukan perubahan itu adalah refleksi masa lampau menuju sebuah keadaan yang akan datang. Ya. Nah, terkait dengan upaya untuk mengubah sebuah masyarakat menuju kepada sebuah kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang, maka peran ilmu itu menjadi sesuatu hal yang dominan. Ya. Jadi peran ilmu menjadi sesuatu yang dominan. Untuk melakukan perubahan sosial, maka ilmu itu adalah sesuatu yang penting. Lalu bagaimana dengan IPS, ya? Bagaimana dengan IPS atau pendidikan IPS? Di perkuliahan mungkin konsep dasar IPS,
kemudian di perkuliahan, pengantar yang terkait dengan ke-IPS-an, saudara mungkin sudah dikenalkan bahwa IPS itu memiliki tujuan, yaitu membentuk warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya dalam masyarakat yang demokratis. Ya, tujuan pendidikan IPS atau tujuan social studies itu adalah to prepare students to be good citizen. Ya. Mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Nah, kalau terkait dengan perdebatan kita ya dalam perkuliahan ini, maka kita akan melihat ya bagaimana kita itu berusaha untuk mempersiapkan student atau peserta didik pada kondisi yang akan datang sehingga dia menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya pada masyarakat yang demokratis. Sementara kita ada pada posisi yang sekarang. Kemudian kita refleksi pada masa lampau. Ya. Kemudian kita merefleksi masa lampau menuju masa yang akan datang. Nah, istilah yang keren dalam kalau saudara baca buku-buku filsafat, ketika kita berusaha untuk memprediksi keadaan yang akan datang dengan perspektif masa lampau, itu kalau Jalaluddin Rahmat menyebutnya rekayasa sosial, kalau Alvin Toffler itu menyebutnya sebagai anatomi masa depan. Nah, kita berusaha untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya pada masyarakat yang demokratis dengan bantuan pendidikan IPS. Ya. Maka ada tanggung jawab di sini. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang yang berusaha untuk melakukan perubahan sosial itu. Dalam hal ini perubahan sosial dimulai dari perubahan individu. Upaya membentuk individu untuk berubah. Sehingga dia menjadi adaptif, sehingga dia menjadi solutif terkait dengan kondisi di masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah tanggung jawab yang ada pada orang-orang yang berkecimpung pada pendidikan IPS di sekolah. Dan ini menjadi sebuah tanggung jawab moral dari guru ya. Tanggung jawab moral dari guru untuk menjadikan siswa menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya. Jadi ada tanggung jawab moral dari guru. Nah, lalu kita lihat dulu ya, bagaimana tanggung jawab IPS. Kita coba lihat lagi ya, lihat lagi perspektif IPS. Kita lihat sejarahnya IPS. IPS itu ya, itu berkembang itu ya sesudah Wesley itu ya, sesudah Wesley mengembangkan tentang social studies, kemudian tahun 55 itu ada Maurice Hans dan Lawrence Mitloff melihat ada cara baru dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian studi sosial di sekolah itu diorganisasikan bukan dalam bentuk pembelajaran ilmu sosial yang terpisah-pisah, tetapi diorientasikan kepada close areas atau masalah-masalah yang tabu dalam masyarakat, seperti isu tentang seks, patriotisme, ras, dan lain-lain yang biasanya penuh dengan prasangka, ketidaktahuan, mitos, dan kontroversi untuk diubah ke arah yang bersifat reflektif, rasional. Jadi, ya, pembelajaran IPS
itu berbeda dengan pembelajaran mata pelajaran yang sifatnya spirited. Mata pelajaran IPS ini adalah mata pelajaran yang sifatnya integrated. Nah, cuma kondisi di Indonesia itu memang unik. Buku siswa dan buku guru yang disodorkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah buku yang merupakan materi yang sifatnya spirited. Sementara kurikulumnya itu tidak bersifat tematik integrated. Mestinya kalau mengacu kepada deskripsi yang ada di layar ini, maka dalam pembelajaran IPS itu mestinya ada tema. Dan tema itu yang kemudian dibahas secara integrated dari berbagai macam sudut keilmuan. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka buku siswa itu hanyalah referensi bagi guru atau referensi bagi siswa agar mereka bisa membahas tema yang sifatnya tematik dan integrated pada IPS. Misalnya ketika berbicara tentang patriotisme atau ras, ketika berbicara tentang patriotisme, ras, kemiskinan, banjir, dan seterusnya, sebagai tema yang harus dibahas dalam pembelajaran IPS, maka buku siswa yang ada yang diterbitkan oleh kementerian itu hanyalah sebagai referensi dan tidak dijadikan bahan mentah bagi guru untuk mengajar. Jadi permasalahan di kita itu agak unik. Pertama, kurikulumnya itu juga tidak secara tegas menjelaskan tentang tematik dan integratednya. Kemudian yang kedua, buku siswanya itu tidak ubahnya seperti buku mata pelajaran keilmuan yang lain. Misalnya sosiologi, sejarah, geografi, dan seterusnya. Jadi buku siswanya juga bermasalah karena tidak ada unsur integrated dan guru hanya menjadikan buku itu sebagai buku pelajaran saja tanpa diolah. Sehingga di lapangan pembelajaran IPS itu tidak ubahnya seperti mengajarkan sejarah, mengajarkan sosiologi, dan seterusnya. Karena tidak ada yang tematik dan integrated. Mestinya kalau berbicara tentang ini itu ada tema yang dimunculkan. Ketika berbicara tentang patriotisme, maka buku siswanya itu hanya dijadikan sebagai bahan bacaan. Dan kemudian muncullah diskusi. Dari diskusi itulah muncul refleksi rasional dari siswa yang diarahkan oleh guru. Ya. Maka dalam pembelajaran IPS itu mestinya dinamis. Ya. Dayana Hess itu menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS atau social studies itu mestinya kondisi kelas itu adalah kondisi yang aktif. Guru tidak boleh memasukkan nilai-nilai atau keyakinannya pada diskusi yang ada di kelas. Peran guru itu hanyalah mengarahkan. Itu menurut Dayana Hess. Nah, dari situ maka pembelajaran IPS itu pasti akan memunculkan refleksi kritis dari siswa. Dan ini akan menjadi ajang latihan bagi siswa ketika dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ketika saudara lihat saudara baca misalnya buku siswa atau buku guru, di bagian pengantar itu dinyatakan bahwa
buku siswa atau buku guru itu adalah dokumen hidup dari kurikulum. Maksudnya itu mestinya adalah terbuka kesempatan bagi guru untuk mengembangkan materi yang ada pada buku itu untuk dibawa ke dalam pembelajaran di kelas. Sehingga tidak buku guru atau buku siswa itu langsung dibawa ke kelas tanpa ada pengolahan. Mestinya itu diolah oleh guru, itu sebagai bahan bacaan, kemudian guru merefleksikan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini mestinya seperti itu. Nah, ketika berbicara, ini kita berbicara tentang kondisi yang ideal, ya. Ketika kita berbicara tentang masalah seks, patriotisme, ras, dan lain-lain, yang biasanya penuh dengan prasangka, ketidaktahuan, mitos, dan kontroversi, itu maka perlu ada upaya guru untuk menanamkan sebuah nilai yang berupa kebenaran. Misalnya, ya, sesuatu yang sifatnya kontroversi. Misalnya, benarkah kita dijajah 350 tahun? Kenapa ada sebuah ungkapan kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Nah, benarkah kondisinya seperti itu? Nah, ketika diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya kontroversi, maka di sana akan memunculkan sebuah perasaan ingin tahu dari siswa. Nah, disitulah peran guru untuk mengarahkan. Dalam pembelajaran IPS itu sebetulnya penuh dengan kontroversi, penuh dengan diskusi. Apa sih yang dimaksud dengan kontroversi? Ya, kontroversi itu adalah situasi di mana ada satu kelompok yang menyatakan sebuah pendapat itu benar, sementara ada kelompok yang lain itu menyatakan bahwa sesuatu pendapatnya yang dikemukakan tadi juga mengandung kebenaran. Yang satu pendapat itu mengklaim ada kebenaran, yang kelompok yang lain juga mengklaim ada kebenaran. Di sanalah muncul kontroversi. Nah, guru harus memanage, ya, harus memanage itu menurut Diana Hess itu gitu. Guru harus memanage kontroversi. Guru jangan alergi dengan kontroversi karena ciri dari pembelajaran IPS itu adalah yaitu membahas sesuatu yang kontroversi, kemudian memunculkan pemikiran reflektif, kritis, inquiry, discovery dari siswa, sehingga pemahaman rasional dari siswa itu akan terasah. Itu idealnya gitu. Nah, lalu bagaimana tradisi pembelajaran IPS? Buku yang sering kali dikutip, ya, itu adalah bukunya Barth. Barth ini menulis tahun 77. Robert Barth, James Barth, Samuel Sermis. Ini menulis sudah sejak tahun 77. Dia menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS itu bisa diolah dalam 3 kondisi. Ya, IPS itu bisa diolah dalam 3 kondisi. Yang pertama, IPS itu bisa diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Ya, Social Studies taught as citizenship transmission. IPS itu bisa diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Yang kedua, IPS itu dapat diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, IPS itu dapat diajarkan sebagai penelitian mendalam atau reflective inquiry. Ini tradisi pembelajaran IPS menurut Barth, ya. Lalu Banks, James Banks, itu juga hampir sama.
Tradisi pembelajaran IPS menurut Banks itu adalah social studies itu bisa diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Kemudian social studies itu sebagai pendidikan kewarganegaraan. Social studies sebagai reflective inquiry. Ya. Jadi ketika berbicara tentang pendidikan, misalnya kewarganegaraan, di sana social studies itu juga merupakan salah satu komponen untuk pendidikan kewarganegaraan. Mestinya gitu. Ya, cuma kalau di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan itu lebih diarahkan kepada kewiraan. Kewiraan itu adalah pendidikan bela negara. Maka bicara tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, kemudian bicara tentang politik strategi nasional, dan seterusnya. Padahal kalau berpikir tentang pendidikan kewarganegaraan itu adalah berpikir tentang bagaimana menjadikan warga negara itu mengerti hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya itu tidak hanya dalam konteks bela negara, tetapi juga dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Coba kita lihat satu persatu menurut terminologinya dari Bart. Ya, IPS itu diajarkan oleh guru itu dalam konteks transmisi kewarganegaraan. Bagaimana IPS itu diajarkan dalam konteks transmisi kewarganegaraan? Guru harus menekankan kepada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik. Ya. Jadi peran dari guru itu adalah guru itu sebagai aktor dari proses enkulturasi, pewarisan nilai. Nilai yang ada pada masa lalu nilai yang ada pada masa lalu berusaha untuk diajarkan pada masa sekarang. Tujuannya itu adalah membentuk peserta didik itu menjadi good citizen pada periode yang akan datang. Nah, peran dari guru di sini, kalau dalam perspektif di awal, ia adalah aktor yang berperan dalam menumbuh kembangkan potensi peserta didik terkait dengan hak dan kewajibannya pada masyarakat yang demokratis. Guru memiliki tanggung jawab moral, ya. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan nilai-nilai itu kepada peserta didik. Nilai-nilai apa yang diwariskan? Yang pertama tentu adalah cita-cita universal. Suatu nilai yang sifatnya universal. Nilai-nilai yang sifatnya universal itu apa? Ya, kasih sayang, kemudian kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Dalam konteks yang lain, guru itu harus menanamkan nilai-nilai yang sifatnya itu baik, ya, nilai-nilai yang sifatnya baik. Kita bicara tentang ontologi kemarin, maka guru itu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang secara ontologi dan secara epistemologi itu merupakan nilai-nilai yang baik. Maka dibutuhkan tanggung jawab moral dari seorang guru. Guru tidak boleh mengajarkan nilai-nilai yang berusaha untuk mencoreng harkat dan martabat manusia. Ya, guru tidak boleh mengajarkan tentang kebencian, permusuhan, karena kita itu adalah makhluk, ya, makhluk ciptaan Tuhan yang harus saling sayang menyayangi. Karena ada universal love, cinta kasih semesta.
menurut istilah Konfusius. Nah, nilai yang kedua yang ditanamkan itu adalah cita-cita nasional atau apa ya, tujuan nasional. Ya. Cita-cita nasional itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan dalam pembelajaran IPS. Guru itu tidak boleh bebas semaunya, ya. Dia tidak boleh bebas nilai, tapi dia harus terikat dengan nilai-nilai yang harus ditanamkan. Ya. Guru itu bukanlah aktor yang bebas, dia itu tidak terikat dengan nilai-nilai yang melingkupi. Guru itu adalah sama dengan manusia. Ketika dia itu lahir, sudah ada nilai-nilai yang mengikutinya. Kalau Islam, dia harus diazankan, misalnya gitu. Walaupun azan itu juga ada yang memperdebatkan. Tetapi paling tidak itu ada nilai yang melingkupi ketika manusia itu sudah lahir. Nah, manusia ketika misalnya seseorang berada dalam kandungan pun dia juga sudah tidak bebas nilai. Ada perilaku yang nanti mungkin akan mempengaruhi si bayi itu. Kalau kita mau menyembelih hewan, kita juga terikat dengan nilai-nilai. Harus membaca doa, harus baca bismillah, misalnya gitu. Coba misalnya kalau ada seseorang beragama Islam dan tahu ketika seseorang itu menyembelih tidak atas nama Allah, misalnya, apakah ia mau makan? Mesti akan berpikir-pikir lagi. Itu artinya ada nilai yang melingkupi dalam perilaku manusia. Termasuk juga guru. Guru itu ketika dia mengajar itu juga ada nilai yang melingkupinya. Dia harus mewariskan nilai-nilai kebaikan itu. Bisa nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, ada nilai-nilai yang sifatnya nasional. Misalnya patriotisme, nasionalisme, itu adalah cita-cita nasional yang harus ditanamkan, yang harus diwariskan. Bisa juga cita-cita regional. Ya, cita-cita regional. Cita-cita regional ini yang ditanamkan. Misalnya falsafah, pandangan hidup, sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah yang perlu untuk dipahamkan. Nah, maka cita-cita regional itu juga adalah nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi muda. Dalam hal ini adalah peserta didik. Sehingga dia nanti harapannya di masa yang akan datang, dia menjadi manusia yang berperilaku baik dan warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu bukan warga negara yang patuh, tetapi dengan menggunakan cara reflektif inquiry-nya, dia yakin dengan sesuatu yang diterimanya itu, gitu ya. Itu. Kemudian dia juga perlu ditanamkan dengan multikulturalisme, budaya yang beraneka ragam. Tujuannya apa? Tujuannya muncullah toleransi, hidup harmoni. Nah, dalam konteks ini, guru itu juga harus mengarahkan kepada itu. Kamu harus hidup harmoni ya, anak-anak. Nah, terkadang guru itu hanya menyampaikan gitu, tetapi kontennya, ya, konten untuk mengarahkan siswa itu sampai kepada pemahaman hidup harmoni itu, kontennya itu apa? Tentu kontennya itu adalah IPS. Untuk menanamkan nilai-nilai universal, kontennya IPS. Untuk menanamkan nilai-nilai nasional, kontennya IPS, gitu ya. Kemudian juga guru harus menanamkan nilai personal, ya, dan juga sesuatu yang dianggap baik secara individu. Nah, yang kedua, ya, tradisi IPS sebagai
ilmu sosial. IPS itu diajarkan sebagai ilmu sosial. Ini menurut Barth ya, dinyatakan bahwa IPS itu atau social studies itu kan bicara tentang manusia, masyarakat. IPS itu berbicara tentang manusia. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, peserta didik itu diajarkan agar dia menjadi individu yang memiliki kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis. Dalam konteks ini, maka seseorang itu terikat dengan nilai dan norma yang ada. Pendidikan itu adalah sesuatu upaya dari orang yang dewasa untuk mengubah seseorang ya peserta didik yang belum tahu menjadi tahu menuju kepada kedewasaan. Nah, pendidikan itu adalah upaya untuk mengubah seseorang dari yang tidak tahu menjadi dia tahu. Peran guru itu adalah mengarahkan. Guru itu memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral terhadap peserta didiknya. Jika peserta didiknya itu menyeleweng atau menyimpang dari nilai atau norma yang ada, tentu guru akan menyesal. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab moralnya seorang guru. Nah, ketika mengajarkan IPS, guru itu juga harus terikat dengan nilai dan norma yang ada. Nilai dan norma yang ada pada suatu masyarakat. Ketika ada misalnya di Indonesia, maka dia terikat dengan ideologi negara. Dia terikat dengan tempat di mana dia berada. Kalau di Amerika akan berbeda. Guru yang mengajarkan social studies juga terikat dengan falsafahnya negara itu, ideologi negara di sana. Kemudian juga terikat dengan masyarakat yang ada, struktur nilai yang ada pada masyarakat sana. Ya, tetapi nilai-nilai universal tetap sama. Nilai keadilan yang dimaksud dengan adil di sini dengan di sana itu sama. Kemudian akan berbeda ketika dalam implementasi nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan yang kita implementasikan di sini ya terkait dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan cita-cita nasional. Kalau di sana ya berdasarkan cita-citanya mereka ya, karena ada ideologi yang melingkupinya. Nah, tujuan akhirnya itu adalah peserta didik itu menjadi warga masyarakat yang mengerti hak dan kewajibannya. Untuk mereka yang di Amerika ya hak dan kewajibannya warga negara di Amerika. Di sini itu hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Dalam konteks yang seperti itu disebutlah ya to prepare ya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Nah, yang ketiga, tradisi yang ketiga itu adalah pembelajaran IPS itu harus diarahkan kepada reflective inquiry. Menekankan pada upaya melatih siswa agar dapat mengambil keputusan dalam konteks sosial politik berdasarkan asumsi bahwa demokrasi selalu menuntut warga negara turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pembelajaran IPS itu harus diarahkan oleh guru agar siswa itu terbiasa untuk berpendapat, siswa itu terbiasa untuk mengambil keputusan. Ya. Tanggung jawab moral dari guru, ya.
tanggung jawab moral dari guru itu, guru IPS itu adalah menjadikan peserta didik ini berani tampil untuk memposisikan diri agar dia turut serta dalam mengubah masyarakat yang ada menuju ke arah yang lebih baik. Kalau siswa itu sudah terbiasa dengan dengan posisi dia berpikir kritis, reflektif, untuk mengambil keputusan pada masyarakat di mana dia berada, maka dia akan menjadi agen. Ya, dia akan menjadi agen, tokoh sentral dari perubahan sosial yang ada di masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Nah, reflective inquiry itu dimaksudkan agar siswa mampu mengembangkan rasionya, berpikir benar dalam mengambil keputusan yang penekanannya pada proses klarifikasi struktur nilai berdasarkan pengetahuan. Jadi, pengambilan keputusannya itu juga didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang logis dan kritis. Kalau ini menjadi pembiasaan, ya, jadi ini pembiasaan yang dilakukan oleh guru terkait dengan pembelajaran IPS di sekolah, maka menurut Bart ini tujuan IPS untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik pada masyarakat yang demokratis pasti akan tercapai. Nah, dalam konteks filosofis, maka kembali ke sini ya, dalam konteks filosofis, guru itu harus paham akan prinsip-prinsip moral keilmuan dan etika keilmuan dan posisi kita terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang ada, dan kita ya kondisinya itu selalu dihadapkan kepada perubahan sosial dan kita harus adaptif dengan perubahan itu. Dan ketika kita berusaha untuk adaptif dengan perubahan itu, maka kita juga harus aktif mewarnai. Nah, tugas dari seorang guru ya dalam konteks ilmu dalam perspektif insani ini itu adalah guru menjadi aktor yang penting. Untuk ya ada sebuah kalimat yang menunjukkan peran guru yang penting ya. Untuk menghancurkan suatu negara, yang dihancurkan itu adalah generasi mudanya dan yang kedua itu adalah guru. Ya. Dulu ada sebuah cerita, walaupun secara historis cerita ini belum tentu benar ya. Secara historis cerita ini belum tentu benar, tetapi cerita ini yang sering kali dijadikan sebuah upaya untuk menunjukkan pentingnya tugas dari seorang guru dalam membangun masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Ketika Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat melalui koalisi sekutunya, ya, dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan kehancuran total Jepang sehingga menyebabkan Jepang itu menyerah tanpa syarat ya kepada sekutu. Yang dilakukan oleh Kaisar Jepang untuk membangun negaranya dari puing-puing kehancuran Perang Dunia Kedua itu adalah ia mendata jumlah guru yang masih hidup. Berapa jumlah guru yang masih hidup di Jepang yang nantinya bisa membangun masyarakat Jepang bangkit dari dampak Perang Dunia Kedua. Kemudian didatalah. Nah, dari situlah kemudian Jepang berusaha untuk membangun negaranya.
dalam konteks ini, guru itu adalah aktor penting bagi terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Guru itu adalah aktor penting. Maka guru itu harus memiliki tanggung jawab moral. Kalau berbicara tentang peraturan perundang-undangan, maka dinyatakanlah tentang peraturan pemerintah tentang guru itu, bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi. Selain guru itu harus cerdas, ya, guru itu harus cerdas, artinya guru itu harus memiliki kompetensi profesional. Dia harus mengerti tentang materi yang diajarkan berdasarkan ilmunya. Dia juga harus pandai untuk mengajarkan materi yang dikuasainya itu. Maka itu menjadi kompetensi pedagogi. Guru itu juga harus memiliki kepribadian. Nah, guru itu harus juga memiliki kepribadian yang baik. Maka muncullah kompetensi kepribadian. Guru itu juga harus memiliki kompetensi sosial. Ya. Dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PP itu, yang kemudian merupakan turunan dari undang-undang tentang guru dan dosen, itu dinyatakan guru itu adalah insan yang memiliki 4 kompetensi. Kalau itu memang betul-betul dimiliki, maka guru itu adalah insan paripurna. Sudah cerdas, cara ngajarnya bagus, kemudian secara pribadi dia ya bagus, dia juga memiliki kompetensi sosial dalam masyarakat. Maka dengan kompetensi yang paripurna itu, guru itu bisa menjadikan peserta didik itu seperti yang diinginkan. Guru itu adalah insan yang membentuk peserta didik. Nah, ada tanggung jawab moral di sini. Ketika dia berusaha untuk membentuk peserta didik dalam konteks IPS, membentuk peserta didiknya itu adalah agar peserta didiknya itu menjadi warga negara yang baik. Nah, secara filosofis, guru itu harus bermoral. Guru itu harus memiliki moralitas yang baik. Itu ya. Nah, dalam perdebatan filosofis kita melihatnya seperti itu. Kalau ngajarkan IPS, kalau ngajarkan IPS itu dalam konteks berusaha untuk mentransmisi nilai-nilai itu kepada peserta didik, maka upaya mentransmisi itu adalah didasarkan kepada nilai-nilai yang dianggap baik. Kalau ngajarkan IPS, itu harus diarahkan kepada menumbuhkan pemikiran yang kritis rasional. Jangan hanya puas dengan mengajarkan dengan satu cara sehingga tidak diketahui apakah berpikir kritis dari siswa itu sudah terasah atau belum. Kalau seperti itu, maka guru itu belum masuk ke dalam ini, memiliki tanggung jawab untuk mengubah masyarakat menuju ke arah yang lebih baik melalui mata pelajaran IPS. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini Selanjutnya kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya, Bapak. Siapa ini? Oh, Diana Astuti ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Bapak. Melihat kondisi pembelajaran yang secara daring saat ini, kan salah satu kelemahannya itu kan guru kurang bisa mengajarkan
nilai karakter kepada anak seperti itu. Nah, sedangkan tuntutan dari pembelajaran IPS itu sendiri kan mengajarkan nilai-nilai karakter maupun moral yang seperti Bapak tadi sampaikan. Nah, gimana sih caranya supaya pendidikan karakter kepada anak itu tetap bisa tersampaikan walaupun pembelajaran saat ini melalui daring seperti itu, Pak? Ya, bagus ini ya pertanyaannya ya, Diana Astuti. Saya sempat mewawancarai beberapa guru yang ada di Patean Kendal ya, melalui semacam penelitian sederhana ya, hanya untuk mengetahui saja platform yang digunakan oleh guru IPS dalam mengajarkan IPS. Mereka itu yang Patean 1, 2, 3 itu salah satu contohnya. Platform yang digunakan itu adalah WA ya, WA. Jadi WA group. Dari WA group itu yang dilakukan oleh guru itu adalah menyampaikan materi, kemudian tugas, kemudian dikumpulkan. Kadang tugasnya itu dikumpulkan itu tengah hari, bahkan esoknya. Itu kondisinya gitu. Kemudian ada penelitian ya, penelitian Bapeda Jawa Tengah juga. Ada 5.000 siswa yang menjadi responden terkait dengan pembelajaran masa pandemi. Kalau Bapeda ini penelitiannya tidak mengkhususkan pada IPS, tetapi keseluruhan. Mereka siswa itu menyatakan kondisi yang sebenarnya. Wah, pembelajarannya itu kayak gini. Tetapi guru itu menyatakan bahwa mereka menggunakan pembelajaran yang interaktif, kemudian menggunakan platform Google Meet gitu ya. Kemudian ada sekolah yang menggunakan Zoom dan seterusnya. Tetapi siswa menyatakan bahwa enggak, gurunya itu menggunakan WA gitu ya. Ya biasa gitu ya. Nah, terkait dengan itu, maka kita juga bisa mengasumsikan bagaimana karakter yang terbentuk dari peserta didik terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, jawaban dari guru ya begitulah gitu ya. Ya begitulah sambil yang guyu biasanya gitu. Thomas Likona itu menyatakan bahwa the end of education is character. Akhir daripada sebuah pendidikan itu adalah karakter. Karakter itu adalah tujuan akhir dari proses pendidikan. Tujuan akhir dari proses pendidikan menurut bangsa Indonesia itu juga adalah terciptanya atau terwujudnya insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas. Itu artinya apa? Karakter itu menjadi sesuatu yang utama. Karakter beriman, kemudian berbudi pekerti luhur itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran. Sesudah itu baru cerdas. Nah, ketika kita dihadapkan kepada situasi pandemi, tentu kompetensi yang diharapkan itu tidak kompetensi yang maksimal. Kompetensi yang diharapkan itu adalah kompetensi yang minimal pada masa pandemi. Ada keluhan dari seorang siswa. Keluhannya itu misalnya gini kalimatnya. Besok kalau pembelajaran sudah mulai luring, apakah saya ini kira-kira itu ya menjadi siswa yang mungkin paling bodoh dibandingkan dengan siswa yang lain ya. Nah, siswa ada yang mengeluh kayak gitu. Kalau saya kemudian mesti menjawab dengan memotivasi itu adalah jangan khawatir. Yang punya pemahaman seperti ini itu enggak cuma
kamu, semua siswa itu juga memiliki pemahaman kayak gini, maka ya tetap harus percaya diri besok pembelajaran luring ya, itu ya asumsinya itu semuanya itu yang nggak begitu paham kemarin selama 1 tahun. Maka ya nggak usah minder, nggak usah wah aku ya yang paling nggak pinter apa besok, nggak usah seperti itu. Itu artinya dari unsur kognitif saja kita nggak tahu apakah kompetensinya itu sudah terpenuhi atau belum. Itu dari unsur kognitif ya. Padahal tadi tujuan akhirnya tidak hanya unsur kognitif, tetapi lebih jauh lagi karakter ya, karakter. Dari unsur kognitif saja itu kita bisa mengetahui bahwa kompetensinya mungkin ya sudah tercapai, mungkin juga belum, atau mungkin setengah-setengah. Kita bisa berasumsi seperti itu. Ketika kita itu belum sampai kepada kepastian kompetensi siswa itu sudah mencapai yang diinginkan, bagaimana kita itu melihat karakternya? Ada perubahan perilaku dari siswa. Nah, maka kita dihadapkan kepada kesulitan itu. Memang pembelajaran pandemi kita dihadapkan kepada itulah kondisi keterbatasan. Nah, yang saya sampaikan ya besok itu ya, karena untuk pendidikan dasar ya, untuk pendidikan dasar itu merupakan sarana yang paling baik untuk menanamkan nilai ya. Sarana yang paling baik untuk menanamkan nilai, kalau Al-Ghazali itu menyatakan bahwa anak pada usia 10 tahun, mungkin kelas 5 itu adalah usia yang paling bagus untuk menanamkan nilai sampai kemudian dia beranjak kepada insan remaja. Nah, dalam pustaka Barat juga dinyatakan bahwa usia yang cocok untuk menanamkan nilai itu adalah kelas 5 sampai kemudian dia ada pada tahap remaja. Ya, mungkin kita asumsikan SMP. Nah, terkait dengan itu, maka ketika kita dihadapkan kepada kondisi normal besok, maka peran dari guru itu sebagai insan yang memiliki tanggung jawab moral keilmuan, ya, moral etis keilmuan PIPS, ya harus menanamkan nilai dan nilai dan norma yang ada pada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang selama ini terjadi pada masa pandemi, kita memang dihadapkan kepada kompetensi yang minimal. Kompetensi yang minimal. Ya, sehingga dari aspek kognitif saja kadang kita belum tahu apakah siswa itu mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, itu saja kita belum paham secara pasti, apalagi kita juga paham karakternya itu berubah terkait dengan pembelajarannya. Ya. Jadi untuk kompetensi yang sifatnya kognitif saja, guru itu ya juga masih meraba-raba. Apakah kompetensinya itu sudah mencapai yang diinginkan atau belum? Itu juga masih meraba-raba. Kalau itu saja belum, itu yang bisa diketahui dengan jelas. Bagaimana kita itu melihat, mengamati, mengobservasi perilaku anak, apakah ia mengalami perubahan perilaku berdasarkan mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, itu juga menjadi sebuah kendala. Gitu ya. Sehingga memang pembelajaran di masa pandemi yang penuh dengan kendala seperti ini menjadi sebuah minus, sebuah kondisi minus ketika kita ingin mengetahui bagaimana perubahan yang terbentuk dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru terkait dengan perilaku peserta didik. Ya, jadi itu memang kendalanya. Ya, itu komentar saya ya dari pertanyaan itu. Kalau ada yang lain silakan. Oh, Pak Asep, kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, dipersilakan Pak Asep. Jadi baik Pak Arif,
terima kasih sedikit mengulas yang tadi telah disampaikan oleh Pak Arif dan terkait dengan moral dan etika. Ternyata moral dan etika itu sesuatu hal yang sekilas serupa tetapi ternyata tidak sama ya. Itu yang perlu dipahami oleh guru, karena guru itu harus melek tentang moral dan etika. Kemudian guru juga menjadi sebuah atau seorang aktor yang sangat penting posisinya dalam perubahan sosial. Karena jika tidak diarahkan, maka perubahan sosial itu akan cenderung mengarah terhadap sesuatu hal yang negatif gitu. Seperti contohnya perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi berupa HP itu ya. Nah, jika tidak diarahkan, maka perubahan sosial yang terjadi akan mengarah ke hal yang negatif. Bisa berupa penyalahgunaan penggunaan internet ke hal-hal yang buruk, juga terhadap kemampuan berkomunikasi siswa itu kan, karena terlalu sering berwhatsappan sehingga ketika berkomunikasi secara tulisan, secara baku itu mereka tidak bisa membedakan bagaimana menulis secara baku dengan menulis biasa. Kemudian perubahan sosial juga ini kan berhubungan dengan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan anak muda zaman sekarang kan sering mengenal istilah gagal move on gitu, sehingga mereka ingin melupakan masa lalu. Padahal masa lalu ini merupakan hal yang sangat penting dalam perubahan sosial. Kita itu tidak boleh melupakan masa lalu. Kita justru harus belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Mungkin itu yang perlu ditanamkan nanti terhadap peserta didik kita. Jangan ikut-ikut kalimat yang populer ya, kita harus melupakan masa lalu, itu salah sebenarnya. Kemudian juga tadi Pak Arif menjelaskan tentang kurikulum dan buku guru dan siswa itu belum tematik integrated. Nah, di sini justru terlihat jelas bahwa peran guru di sana sangat penting untuk mengintegrasikan sumber-sumber yang ada, termasuk sumber dari buku siswa dan guru, sehingga Anda nanti nih sebagai calon guru IPS juga harus mulai melatih diri itu bagaimana cara membelajarkan IPS sesuai tuntutan yang sekarang ya, berupa ditema-temakan. Kemudian 3 tradisi IPS yang tadi dijelaskan, ada transmisi kewarganegaraan, ilmu sosial, reflective inquiry. Nah, ini juga 3 tradisi ini harus muncul dalam pembelajaran IPS nanti ke depan. Berhubungan dengan pertanyaan tadi ya, itu memang kondisi sulit untuk semua orang ya sekarang di masa pandemi ini, apalagi untuk membentuk sebuah karakter, tapi juga tidak bisa kita menyerah begitu saja. Ada beberapa keterampilan yang bisa ditingkatkan dalam posisi pandemi sekarang. Contohnya literasi digital, kemampuan penggunaan gadget untuk pembelajaran itu justru menurut saya lebih meningkat. Kemudian saya membaca penelitian juga pengalaman pribadi bahwa ada beberapa mahasiswa, mungkin juga peserta didik, yang lebih berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat ketika dalam pembelajaran daring dibandingkan pembelajaran luring. Nah, itu juga merupakan sesuatu hal atau potensi yang bisa kita gali lebih jauh dalam pembelajaran daring itu. Nah, juga termasuk gurunya juga banyak yang tanda kutip terpaksa untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam hal teknologi. Mungkin begitu saja saya sedikit pengulas dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arif. Pak Arif. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya, makasih Pak Asep. Kita akhiri ya perkuliahan kita pada pagi hari ini ya dengan ya sebuah ucapan dari saya agar saudara itu tetap jaga kesehatan, kemudian ya saudara patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita bisa berhasil untuk berperang
melawan virus corona gitu ya, sehingga ke depan pembelajaran kita bisa kita laksanakan dengan cara-cara yang seperti halnya tahun-tahun yang lalu melalui luring gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan juga tetap belajar dengan giat agar kesuksesan selalu menanti Anda. Ya, terima kasih Pak Asep atas fasilitasi Zoom-nya dan juga atas pendampingan kepada mahasiswa yang dilakukan selama ini melalui perkuliahan filsafat pendidikan IPS. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.